mewajibkan kita semua menggunakan sunscreen karena indeks UV di beberapa area Indonesia sedang tinggi-tingginya. Mengagetkan banget beritanya karena ini terkait ada bahan yang dinyatakan tidak aman. So, in light of this news, what should we do? Panic! Aku Cherry, welcome to Skin Side Story. Kalau teman-teman ingat, sebelumnya ada berita dari BMKG yang menyarankan, menghimbau, bahkan mewajibkan kita semua menggunakan sunscreen minimal SPF 30 karena indeks UV di beberapa area Indonesia sedang tinggi-tingginya. Nah, sekarang lagi ada berita lagi nih guys yang sedang diviralkan oleh akun dosen skincare mengenai apa? Mengenai sunscreen lagi, dan mengagetkan banget beritanya karena ini terkait ada bahan yang dinyatakan tidak aman dari sunscreen beberapa brand lokal yang ada di Indonesia ini. Oke, ini beritanya. Jadi, BPOM Eropa baru saja mengumumkan bahwa ada satu bahan UV filter alias bahan utama sunscreen yang tidak lagi dikategorikan sebagai bahan yang aman. Oke, nama bahan yang gue maksud adalah 4-methylbenzylidene camphor, di mana sekarang bahan ini dilarang berada dalam produk kosmetik yang beredar di Eropa. Hal ini karena setelah menimbang dari berbagai studi baru dan studi lama yang ada, BPOM Eropa menyimpulkan bahwa bahan ini memiliki potensi untuk mengganggu sistem hormonal kita. Nah, menurut dosen skincare, jadi ada bahan yang namanya 4-MBC atau 4-MBC. Ini yang terindikasi menurut BPOM Eropa untuk ada aktivitas yang bisa mengganggu hormon atau aktivitas hormon lah ya di tubuh kita. Nah, seberapa berbahaya menurut, sekali lagi, dosen skincare, ini bukan bahannya dinyatakan berbahaya, tapi baru bahan yang dinyatakan tidak aman ya. Dan juga karena BPOM Eropa begitu carefulnya ya mengenai keamanan bahan-bahan yang diperbolehkan untuk beredar di Eropa, jadi this could be a case of very safety thing aja. Nah, tapi di Badan POM Indonesia, hal ini sedang dikaji ulang karena dosen skincare ini juga ternyata sudah meeting langsung loh guys, bertemu dengan BPOM Indonesia untuk berdialog bagaimana kelanjutan daripada berita ini. Dari hasil rapat gue dengan BPOM, gue mendapatkan info bahwa kemungkinan BPOM akan melakukan pengkajian ulang terkait keamanan bahan 4-MBC bila peraturan pelarangannya sudah diadopsi di Uni Eropa, di mana isu ini kemungkinan akan dibawa juga ke ASEAN Cosmetic Committee dan dikaji oleh ASEAN Cosmetic Scientific Body termasuk Indonesia di dalamnya. Baru setelah itu akan ditentukan apakah bahan ini akan dilarang di Indonesia atau tidak. Nah, jadi bahan ini pun tidak dilarang sepenuhnya, tapi hanya untuk maksimal kontennya itu dari 4% yang diperbolehkan kini diturunkan menjadi 2%. Di akun dosen skincare, di list tuh brand-brand skincare atau produk-produk skincare yang mengeluarkan sunscreen dengan kandungan bahan ini yang melewati kadar 2% ini. Nah, jadi teman-teman bisa check it out there. Tapi karena data ini masih terus-menerus dikaji ulang, this proves my point bahwa all our knowledge itu tidak pernah selalu 100% benar. Tapi kita selalu subject to what is the latest research, apa itu penemuan terakhir. Dan untuk informasi ini pun, ini sedang terus-menerus dikaji ulang. So, kita tunggu saja update-nya. In the meantime, apakah safe to use these products? Well, I think teman-teman masing-masing bisa ngejudge sendiri what is best for your skin. Kalau aku personally, mungkin the next time I buy sunscreen, aku akan melihat bahan ingredientnya dan memastikan kalau bisa tidak ada bahan 4-MBC ini. So, in light of this news, what should we do? Panic! Oke, guys, no need to panic ya, nggak usah panik, jangan panik, karena even kita sudah ke subjek atau ke expose dengan bahan ini pun, menurut dosen skincare masih nggak akan kenapa-kenapa. Jadi ini for us to be careful untuk ke depannya aja.
So let us all stay tuned for the latest update dan jangan jadikan ini alasan untuk nggak pakai sunscreen ya. See you in the next video. Bye!